Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Perayaan Malam Hutan. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Rian FRDNT. Nantinya kalian bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Dari suara gamelan dan tarian, hingga terlihat banyak orang yang berbondong-bondong membawa keranda mayat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari 4 sekawan saat mereka melintasi sebuah hutan yang konon katanya dihuni oleh ribuan jin. Hutan selalu banyak menyimpan cerita misterius di dalamnya. Di balik keindahan pemandangan yang disuguhkan di siang hari, hutan menjelma sunyi ketika temaram datang menyelimuti. Tidak banyak orang yang menceritakan tentang mitos sebuah hutan. Dimulai dari hutan bisa menjadi portal dimensi menuju alam lain. Bahkan hutan menjadi tempat berkumpulnya ribuan jin layaknya sebuah kerajaan. Hal itu pun dialami oleh keempat sahabat yang berencana pergi untuk berlibur. Perjalanan menuju tempat wisata tersebut melewati sebuah hutan yang konon katanya menyimpan sebuah cerita mistis yang begitu kental. Warga setempat bahkan percaya bahwa hutan tersebut menjadi tempat bernaungnya ribuan jin. Sudah banyak yang melihat dan juga mengalami sendiri betapa menyeramkan sekali bila melintasi hutan tersebut pada malam hari. Perdebatan sempat terjadi antara keempat sahabatnya tersebut. Ketika Jaka memberikan instruksi bahwa perjalanan akan dilakukan pada malam hari. "Bukan apa-apa nih, apa nggak sebaiknya kita berangkat pagi aja ya?" ucap Farhan. "Kenapa? Lo takut?" tanya Jaka. "Bukannya begitu, Jak. Lo tahu kan cerita yang beredar mengenai hutan itu?" "Iya, Jak. Apa nggak sebaiknya kita berangkat siang aja gitu?" Kini Dodi ikut berbicara. "Oh ya, semua nama sudah disamarkan ya, teman-teman." "Lo gimana, Gam?" "Gue sih gimana baiknya aja dah, mau siang atau malam. Gue aja mah bebas, kalau gue mah gas saja," balas Agam. "Lo tahu kan mitos yang beredar tuh kayak gimana, Jak? Bukannya nggak baik kan? Apalagi kita sebagai tamu. Ya, kita harus menjaga apa yang jadi kepercayaan warga setempat," ujar Farhan. "Lo sendiri kan yang bilang kita punya Tuhan. Buat apa masih percaya mitos? Jadi gimana nih? Kalau pagi atau siang, gue nggak bisa ikut. Terserah kalian aja sih. Gue cuma ngasih pilihan doang," kata Jaka kemudian. Perjalanan pun dimulai pada malam hari. Jaka, Agam, Farhan, dan Dodi sudah siap-siap dengan perlengkapan yang akan dibawanya. Pukul 8 mereka mulai berangkat. Tidak ada tanda-tanda yang aneh dalam perjalanan mereka. Semua berjalan dengan lancar, seperti apa yang mereka inginkan. "Tuh kan, kata gue juga apa, santai aja, Gam. Lagi pula mana ada sih setan yang berani sama gue," ucap Jaka di atas sepeda motor kepada Agam yang pada saat itu membonceng kepadanya. "Udah ah, jangan bicara macam-macam gitu. Ini masih di jalan. Lagian perjalanan kita masih jauh, Jak," balas Agam kemudian. Hingga bertemulah mereka dengan sebuah gapura perbatasan yang menuju sebuah hutan. Hutan yang menjadi perbincangan mereka sejak awal. Hutan yang menyimpan banyak cerita mitos di kalangan orang banyak. "Let's go, kami datang," teriak Jaka. Agam mengeplak helm Jaka seraya berkata, "Lo udah gila ya, Jak?" Sementara itu Dodi dan juga Farhan yang berada di belakang mereka hanya bisa mengucap istighfar berulang kali, berharap nasib baik yang akan mereka alami saat melintasi hutan tersebut. "Menurut lo, panjang hutan ini berapa kilo?" tanya Dodi. "Nggak tahu, Dot. Di Google Maps sih sekitar 8
Sampai 10 km, jawab Farhan. Dodi menelan ludah. Sekitar 10 km kita berada di hutan angker ini. Batinnya kemudian, awal dari sebuah malapetaka pun terjadi. Ketika di tengah-tengah perjalanan, motor yang dikendarai oleh Jaka tersebut mesinnya tiba-tiba mendadak mati. Lah, kenapa nih motor? Ucap Jaka kemudian. Oi, kenapa motornya Jak? Gak tahu nih, tiba-tiba mati. Lo jangan bercanda deh Jak, ini di tengah-tengah hutan masalahnya. Kini Dodi ikut bicara. Buat apa gue bercanda, Dad? Lo coba deh tuh nyalain sendiri. Suasana seketika berubah menjadi sangat dingin. Pemandangan hutan belantara tersebut menjelma begitu seram dalam pandangan. Ah, sial. Gak guna banget sih ini motor. Jaka mulai kesal. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat seseorang yang tengah mengayuh sepeda. Orang itu semakin dekat dan terus mendekat, hingga sampai di tempat di mana mereka tengah berhenti. Itu adalah seorang kakek tua. Umurnya diperkirakan berusia 70 tahunan. Kenapa dek? Kok malam-malam gini di tengah hutan begini? Tanya sang kakek yang berdiri di hadapan mereka. Cek Dot, kakinya nampak ke tanah gak? Bisik Farhan. Goblok lu, kata Dodi kemudian. Anu kek, motor saya mogok, timbal Jaka. Kakek tahu gak di mana bengkel terdekat? Sambungnya. Bertanya kepada sang kakek. Lo yakin? Nanya ke kakek ini. Ya kita kan gak kenal siapa dia, bisik Agam. Ya siapa tahu kan dia warga setempat, dia mungkin tahu. Atau memang ada bengkel di sekitar sini. Singkat ceritanya, ikutlah mereka dengan kakek tua tersebut. Lo lihat, sekitar kan tadi? Emang ada desa ya di sekitar sini? Bisik Farhan kepada Dodi. Ia merasa aneh, karena sejak awal mereka melintasi area hutan tersebut, tidak ada sama sekali desa sejauh mata memandang. Namun saat itu sang kakek tua tersebut membawa mereka menuju ke sebuah desa yang ramai penduduk. Bahkan masih ada warga yang tengah melakukan aktivitas. Jir, bener juga ya. Emang tadi ada desa gitu? Tanya Dodi soal pada dirinya sendiri. Lantas, desa apakah itu? Awal sebuah perjalanan, Jaka, ia adalah orang pertama yang merencanakan perjalanan tersebut. Saat itu, ia mulai menghubungi teman-temannya melalui WhatsApp. Dayung pun bersambut. Ketika Dodi, Agam, dan Farhan merasa tertarik untuk bersama-sama pergi berekreasi ke tempat yang Jaka maksud. Oke fix, minggu depan ya, tulis Jaka di akhir pesan tersebut. Semua teman-temannya menjawab, gas lah kalau gitu. Itulah memang yang diharapkan para mahasiswa seperti mereka. Pergi berlibur atau healing adalah yang paling mereka butuhkan. Pergi berlibur ataupun healing adalah yang paling mereka butuhkan setelah diterpa penat mata kuliah yang sifatnya layaknya bom atom meledakkan kepala mereka. Tapi gue baru denger loh, ada tempat wisata di sana, tulis Farhan dalam pesan teks yang dikirimkan kepada Dodi. Wisata baru kali, balas Dodi kemudian. Di suatu malam, di malam Sabtu yang dingin selepas hujan, mereka berempat berkumpul di kediaman Farhan. Tujuan mereka mengadakan kumpul tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan untuk membahas rencana berlibur tersebut. Membahas tentang tempat wisata yang dimaksud, hingga membahas perlengkapan apa saja yang harus mereka bawa. Sudah paham kan sekarang? Jadi fix ya minggu depan kita berangkat, kata Jaka. Sebentar, soal tempat wisatanya gue masih ragu nih, soalnya asing di telinga gue Jak, timbal Dodi kemudian. Lo searching aja deh di Google, ada kok di sana. Kalau lo masih ragu sih, ya itu juga masa mahasiswa teknik masih ragu sih sama teknologi semacam Google. Iya juga sih, memang ada tempatnya di Google, cuman gue mau mastiin langsung aja. Ya kalau mau mastiin langsung sih, ya udah, ayo kita pergi aja nantinya. Oke deh, berangkat kalau gitu. Pada Rabu sore, perdebatan terjadi antara keempat sahabat tersebut. Rencana pemberangkatan yang semula akan dilaksanakan pada pagi hari diubah oleh Jaka menjadi pada malam hari. Hal tersebut pun membuat Farhan tidak setuju dengan keputusan yang Jaka ambil. Farhan sedikit banyaknya tahu mengenai mitos yang berada ataupun beredar pada sebuah hutan yang akan dilintasi oleh mereka.
untuk sampai ke tempat wisata tersebut. Namun akhirnya perdebatan antara mereka pun mereda. Farhan akhirnya mengalah dengan keputusan yang Jaka ambil. Karena jika perjalanan tidak berlangsung pada malam hari, rencana berlibur tersebut akan batal. Perjalanan pun kemudian dimulai. Pukul 8 di malam minggu yang cerah, mereka mulai mengendarai sepeda motor untuk mencapai lokasi tujuan. Tidak ada tanda-tanda yang aneh dalam perjalanan yang mereka lalui ini. Hingga kemudian mereka sampai di depan sebuah gapura, perbatasan menuju sebuah hutan yang sedari awal mereka perbincangan tersebut. Bahkan, Jaka pun sempat berteriak, "Let's go, kami datang," saat melintasi gapura tersebut. Namun Dodi dan juga Farhan memiliki firasat yang tidak enak saat sampai di hutan tersebut, membuat mereka mengucapkan istighfar berulang kali, mencoba untuk menetralkan pikiran mereka. Hingga kemudian awal dari sebuah malapetaka pun terjadi, ketika Jaka terus-menerus berkata sembarangan di dalam hutan tersebut. "Mana ada sih setan yang bisa menerkam manusia? Pada penakut sih, ini biasa aja kan buktinya, gak ada apa-apa juga kan," kata Jaka. Agam yang dibonceng oleh Jaka tersebut hanya bisa pasrah mendengarkan ocehannya itu. Sedari awal, rencana masuk hutan di malam hari memang sudah salah, apalagi ditambah dengan bicara sembarangan di tempat yang bahkan baru pertama kali mereka lintasi. Sepeda motor yang dikendarai oleh Jaka tiba-tiba mendadak mati. Di sana, tidak bisa dipungkiri perasaan Dodi dan Farhan sudah mulai tidak karuan. Di tengah-tengah hutan menyeramkan tersebut, mereka harus mengalami musibah yang tidak diduga sebelumnya akan terjadi. Suasana seketika berubah menjadi sangat dingin. Pemandangan hutan belantara tersebut menjelma begitu seram dalam pandangan. "Ah, sial, gak guna banget sini motor." Jaka mulai kesal. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat seseorang yang tengah mengayuh sepeda. Orang itu semakin dekat dan terus mendekat, hingga sampai di tempat di mana mereka tengah berhenti. Itu adalah seorang kakek tua. Umurnya diperkirakan berusia 70 tahunan. "Kenapa, Dik? Kok malam-malam di tengah hutan begini?" tanya sang kakek yang berhenti di hadapan mereka. Dot, cek Dot, kakinya nampak ke tanah gak?" bisik Farhan kepada Dodi. Goblok banget loh," kata Dodi kemudian. Kakek tersebut pun kemudian mengajak mereka ke tempat tinggalnya. Ia mengatakan bahwa tetangganya itu mengerti dengan mesin kendaraan dan bisa memperbaiki sepeda motornya yang Jaka tunggangi tersebut. Namun ini menjadi sebuah tanda tanya besar, di mana saat mereka tengah melakukan perjalanan, tidak ada sama sekali desa yang berada di dekat hutan tersebut. "Lo lihat sekitar aja kan tadi? Emang desa di sini ada? Nggak ada kan di sekitar sini ada desa?" bisik Farhan kepada Dodi. Ia merasa aneh, karena sejak awal mereka melintasi area hutan tersebut, tidak ada sama sekali desa sejauh mata memandang. Namun, saat itu, sang kakek tua tersebut membawa mereka menuju ke sebuah desa yang ramai penduduk. Bahkan masih ada warga yang tengah melakukan aktivitasnya. "Jir, bener juga ya, emang tadi ada desa gitu?" tanya Dodi, seolah pada dirinya sendiri. Mereka pun sampai di sebuah bangunan rumah yang terbuat dari kayu, dengan bantuan penerangan lampu Petromax. Rumah tersebut merupakan kediaman dari sang kakek. Di sana mereka kemudian dikejutkan oleh seseorang, yaitu seorang nenek yang tiba-tiba keluar dari samping rumah. "Baru pulang, Ki?" nenek itu berbicara kepada sang kakek. "Iya," jawab sang kakek kemudian. "Lalu siapa mereka ini, Ki? Kasihan, motor mereka mogok di sana." Kemudian sang nenek tersebut tersenyum ke arah mereka. Hingga kemudian mereka memperkenalkan nama mereka masing-masing. Sang kakek bernama Suki, beserta nenek yang bernama Karsinem. Itu mengaku sudah tinggal di rumah tersebut selama 40 tahun lamanya. "Di sini ya begini, penerangannya hanya pakai lilin, listrik belum masuk, Dek," ucap sang nenek. "Sini, biar kakek antar ke sopirin, biar motormu segera dibetulkan oleh dia." Diantarlah Jaka ke kediaman sopirin yang tidak jauh dari letak rumah kakek tersebut. Hanya terhalang 2 bangunan rumah saja.
Dodi semakin merasa tidak karuan berdiam di sana. Apalagi ditambah melihat senyum dari sang nenek yang menyeramkan tersebut, seperti melihat sosok nenek dalam serial film horor. Menurut gue ada yang tidak beres nih Han, bisik Dodi. Gue juga mikir gitu kok, timbal Farhan juga dengan berbisik. Tidak lama kemudian Jaka dan juga sang kakek kembali ke rumah tersebut. Tenang teman-teman, motor gue lagi dibenerin noh, di sono, seru Jaka. Namun tidak ada yang menjawab seruan dari Jaka tersebut. Kalian pada kenapa sih? Santai aja kali, bentaran kok, lagi dibenerin motornya. Iya santai aja. Anggap saja rumah sendiri dek. Kini sang kakek yang berbicara. Gini nih kek, mereka itu masih percaya sama mitos. Masa takut sama setan? Emang setan bisa nerekam gitu? Parah nih emang, masa takut sama yang begituan? Kata Jaka. Sang kakek memunculkan reaksi tersenyum. Itu membuat perasaan Dodi, Farhan dan Agam semakin tidak karuan dibuatnya. Hingga tiba-tiba terdengar suara alunan musik gamelan dari kejauhan. Itu suara apa? Kayak ada suara gamelan, tanya Agam seolah pada dirinya sendiri. Itu memang sering dilakukan di sini, Dik. Sering diadakan pementasan tari di lapangan sana, ucap sang nenek seraya tersenyum. Mau lihat ke sana? Di sana pasti tengah ramai, ajak sang kakek kemudian. Jaka penuh semangat. Ya udah, ayo kek. Jauh nggak tempatnya? Jak, Dodi mencoba untuk berbicara kepada Jaka. Ayo lihat yang nari teman-teman. Namun Jaka memotong perkataan Dodi tersebut. Singkat ceritanya, diantarlah mereka berempat menuju ke sebuah lapangan luas, tempat di mana pementasan tarian itu berlangsung. Di sana banyak sekali orang yang tengah berkumpul menyaksikan pementasan tari tersebut, seperti layaknya sebuah pertunjukan yang memang disajikan untuk hiburan bagi masyarakat setempat. Dodi dan Farhan semakin merasa aneh ketika mereka melihat semua orang yang menonton pementasan tari tersebut. Pasalnya semua orang yang ada di sana tatapannya sangat datar dan dingin. Tidak sama sekali ada raut wajah bahagia ketika melihat sebuah tarian bak hiburan yang meriah tersebut. Beneran ada yang gak beres nih, batin Dodi kemudian. Sementara itu, sang penari terus menari mengikuti irama. Jaka saat itu ikut ke tengah untuk menari bersama penari tersebut. Jaka berteriak seolah merasa senang, padahal ia adalah orang yang tidak suka dengan alunan musik seperti itu. Di kampus, Jaka bahkan hanya sering mendengarkan musik dari band-band metal kesukaannya. Singkat ceritanya, alunan musik pun berhenti. Semua orang yang menonton pun meninggalkan lapangan satu persatu. Ah, kalian gak seru ah. Tadi asik loh ikut joget, seru Jaka. Ditujukan kepada seluruh teman-temannya. Tidak ada yang menjawab, dan pada kala itu Agam, Dodi, dan Farhan mempunyai perasaan yang sama mengenai desa itu. Perasaan aneh yang terus menggerutu dalam benak mereka. Gimana dik? Seru tadi pentas tarinya? Tanya sang kakek seraya tersenyum. Dodi, Farhan, dan juga Agam hanya cengengesan seraya mengangguk. Wah, mantap banget kek. Penarinya juga keren, kata Jaka. Sang kakek tersenyum. Nginep aja ya kalian di sini. Sudah tengah malam begini. Apa masih yakin kalian mau melanjutkan perjalanan? Katanya kemudian. Terima kasih kek. Tapi kami nggak punya waktu untuk bersantai. Perjalanan kami masih jauh. Ya sudah, kalau begitu kita ngopi saja di rumah kakek sekalian menunggu motor kalian yang tengah dibetulkan. Ketika mereka tengah bersantai di rumah sang kakek menunggu motor yang tengah diperbaiki, tiba-tiba banyak orang yang berbondong-bondong membawa obor menghampiri tempat di mana mereka berada. Kepanikan mulai terlihat dari wajah Dodi, Farhan, dan juga Agam saat orang-orang tersebut semakin mendekat, dan terlihat di antara kerumunan tersebut ada yang membawa 4 buah keranda mayat. Loh, siapa yang meninggal kek? Tanya Agam. Sang kakek hanya bisa tersenyum tanpa menjawab pertanyaan dari Agam tersebut. Orang yang berbondong-bondong itu semakin dekat dan terus mendekat, hingga kemudian sampai di hadapan mereka semua yang tengah duduk bersantai di rumah sang kakek tersebut.
Waduh, ada apa ini? Siapa yang meninggal, kek? Tanya Jaka. Banyak banget yang meninggalnya, sambungnya. Tiba-tiba sang kakek keluar dari rumah dengan membawa gayung dan satu buah ember berisikan air yang penuh dengan bunga. Ayo, dek, sebelum dikuburkan, kita mandi terlebih dahulu, ucap sang nenek kemudian. Dodi, Farhan, dan Agam berlari ketakutan. Sementara itu, tangan Jaka ditarik oleh sang kakek saat hendak ikut berlari bersama ketiga temannya tersebut. Agam yang menyadari hal itu kemudian berbalik arah untuk melepaskan cengkraman sang kakek. Lepasin, bangsat, lepasin temen gue, teriak Agam dengan terus memaksa melepaskan cengkraman sang kakek dari tangan Jaka. Gam, tolongin gue, Gam, kata Jaka, meringis ketakutan. Dodi dan Farhan pun yang sudah jauh berlari kemudian memutuskan untuk kembali lagi saat sadar bahwa kedua temannya itu masih tertinggal. Sial, kita balik lagi, Dot. Kasihan yang lain, ucap Farhan. Saat mereka kembali, mereka disuguhkan dengan pemandangan Agam dan Jaka yang tengah dikerumuni oleh banyak orang. Pemandangan semakin terlihat jelas ketika Dodi dan Farhan semakin mendekat. Saat itu Agam dan Jaka tengah dimandikan oleh sang nenek dengan diiringi teriakan oleh penari yang baru saja mereka saksikan di lapangan tersebut. Dodi dan Farhan memaksa menerobos masuk ke kerumunan tersebut, lalu menarik Jaka dan Agam untuk pergi menjauh. Ayo Jak, ayo, Gam, lari yang kencang, teriak Farhan. Anehnya ketika Dodi menengok ke belakang tidak ada sama sekali yang mengejar mereka. Kerumunan orang tersebut hanya melihati saja dari kejauhan. Namun bedanya wajah mereka semua saat itu berubah menjadi begitu menyeramkan, penuh dengan darah dan luka. Bahkan ada yang matanya hampir copot. Dodi bergumam dalam hati, apakah itu wajah asli mereka? Apakah benar ini sarang jin yang banyak di perbincangan itu? Sial. Mereka terus berlari dan berlari sekencang-kencangnya hingga tiba di ujung hutan tersebut. Anjir, akhirnya keluar juga kita dari hutan itu, ucap Dodi lega. Bentar, Dot, Jaka sama Agam mana? Kata Farhan kemudian. Mereka berdua tidak sadar bahwa sedari tadi Jaka dan Agam tidak ada bersama mereka. Gimana ini, Han? Masa kita harus ke sana lagi? Tapi gimana nasib Jaka sama Agam? Balas Farhan. Ini jam berapa? Tanya Dodi. Farhan membuka ponselnya, melihat jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Kita tunggu sampai matahari terbit saja, saran Dodi. Farhan mengangguk. Gue juga masih capek banget anjir, katanya. Duduklah Dodi dan Farhan di bawah sebuah pohon untuk meredakan penat yang mereka rasakan. Berlari sejauh 5 km adalah ide buruk untuk jantung dua pemuda yang gemar merokok seperti mereka. Hingga singkat ceritanya fajar pun datang. Langit gelap perlahan memudar, digantikan terang yang datang secara perlahan menyelinap di antara rimbunan pepohonan. Mereka berdua sudah membulatkan tekad untuk kembali ke dalam hutan tersebut, sebab sudah 2 jam Jaka dan Agam tidak kunjung timbul. Mereka takut sesuatu yang lebih buruk terjadi kepada kedua temannya itu. Di dalam hutan, Dodi dan Farhan terus berusaha mencari keberadaan Jaka dan Agam. Jak, Agam, teriak mereka berdua kurang lebih seperti itu. Sudah 1 jam mereka mencari keberadaan Jaka dan Agam. Namun ternyata hasilnya masih nihil. Mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kedua temannya tersebut. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil bak yang melintas. Mereka kemudian membalikkan tangan memberi isyarat meminta bantuan. Kenapa kalian ada di tengah hutan begini? Tanya sang sopir dari mobil bak tersebut. Bantu kami, Pak. Kami mohon, Pak, bantu kami, Pak, ucap Farhan. Ia mulai terlihat pasrah. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Sementara itu, jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Namun keberadaan Jaka dan Agam masih belum kunjung diketahui. Beberapa pikiran negatif kemudian hinggap di kepala Farhan dan Dodi. Seperti apakah Jaka dan Agam dijadikan tumbal? Apakah Jaka dan Agam sudah mati dalam keadaan mengenaskan? Pikiran seperti itu terus merasuki kepala mereka berdua. Rasa pasrah yang kini hanya ada di dalam diri mereka. Jadi kalian di sini semalaman?
Sang sopir terkejut setelah mendengar cerita yang dikemukakan Dodi dan Farhan. Mohon maaf, tapi saya tidak bisa membantu kalian. Saya masih ada pekerjaan yang harus diurus. Semoga saja nasib baik menyertai teman kalian itu, sambung sang sopir dan kemudian berlalu meninggalkan mereka berdua. Setelah mobil itu berlalu, tidak ada lagi kendaraan yang melintas. Kini hanya tinggal tersisa mereka berdua di dalam hutan yang sunyi itu. Dot, gimana nih Dot? Gimana nasib mereka berdua? Seharusnya kita waktu itu sepakat buat gak milih perjalanan malam, sambungnya. Dodi hanya terdiam. Pikirannya benar-benar kacau pada saat itu. Dari kejauhan terlihat sebuah sepeda motor tua yang berjalan pelan. Sepeda motor itu semakin dekat dan terus mendekat ke arah dua anak muda yang tengah dilanda kekhawatiran itu. Dot, Han. Suaranya lemas, hampir tidak berdaya. Ternyata itu adalah Agam yang diantar oleh penduduk sekitar. Agam, teriak Dodi. Lo baik-baik aja kan, Gam? Tanya Dodi kemudian. Jaka, Dot, tolong jaga. Jadi, tadi saya menemukan teman kalian ini tergeletak di sana. Saya nggak tega mau ninggalin dari tadi. Dia terus manggil-manggil sama Jaka. Saya bingung. Jadi, saya bawa saja, ucap warga sekitar yang menemukan keberadaan Agam. Jaka di mana, Gam? Dia di mana? Tanya Farhan. Agam menggeleng, lalu kemudian menitikkan air mata. Kalian tunggu sebentar di sini biar saya cari bantuan. Sebelum mencari teman kalian, alangkah baiknya kalian beristirahat terlebih dahulu, ucap warga sekitar itu. Terima kasih Pak, terima kasih banyak, balas Farhan. Warga sekitar pun kemudian pergi untuk mencari bala bantuan dari warga yang lain. Sementara itu ketika menunggu warga sekitar itu kembali, Dodi terus menanyakan keberadaan Jaka kepada Agam yang sedari tadi tidak berhenti menangis. Sebenarnya Jaka kemana, Gam? Lo tadi bareng dia nggak? Tanya Dodi. Agam masih belum bersuara. Ia hanya menangis dan terus menangis ketika mendengar nama Jaka terus-menerus disebut. 1 jam kemudian, warga sekitar tersebut kembali menemui mereka. Ia membawa 2 temannya untuk memberikan tumpangan. Saat itu, mereka bertiga dibawa ke salah satu kediaman warga desa yang letaknya lumayan begitu jauh dari letak di mana hutan itu berada. Di sana mereka diceritakan bahwa keberadaan ribuan jin tersebut memang nyata adanya. Tidak ada desa di dalam hutan, apalagi kehidupan manusia. Hanya ini satu-satunya desa yang ada di sini. Kalau kalian melihat desa di dalam hutan tersebut, sudah dipastikan itu adalah desa para ruh lelembut yang ada di sana, ucap salah satu warga sekitar, sebut saja namanya Agus. Agus ini mengungkapkan bahwa memang seringkali banyak kejadian yang menimpa di tengah hutan itu, apalagi itu di malam hari, dimulai dari melihat desa di tengah hutan, hingga melihat keramaian orang yang menyaksikan sebuah pentas tarian. Hal yang diceritakan Agus itu persis sama apa yang mereka alami itu. Lantas bagaimana dengan teman kami? Jaka masih di sana, ucap Farhan. Entah, biasanya jika ada yang hilang di hutan itu, ia akan ditemukan pada waktu 2-3 hari. Dodi pasrah, ia benar-benar tidak percaya hal ini akan menimpa mereka. Niat berlibur untuk melepaskan penat keempat mahasiswa tersebut menjelma tragedi yang begitu sulit diterima oleh nalar. Ini benar-benar sungguh di luar dugaan mereka. Esok harinya setelah menginap di rumah warga, Dodi, Farhan, dan Agam memutuskan untuk kembali ke hutan tersebut. Mereka masih percaya bahwa Jaka ada di sana dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Meskipun beberapa warga sekitar mengucapkan bahwa tidak ada yang akan selamat ketika dinyatakan hilang dalam hutan itu. Apapun mitos yang beredar, saya masih percaya bahwa teman saya itu masih hidup. Saya mau mencari dia, ucap Dodi. Mohon maaf, kami tidak bisa bantu banyak. Semoga apa yang kalian katakan itu memang benar. Semoga saja teman kalian masih ada di sana dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Diantarlah mereka oleh warga sekitar menuju hutan tersebut. Setelah sampai, ketiga warga yang mengantar mereka pun kemudian pamit karena ada pekerjaan yang mesti mereka urus. Ingat selalu Allah dalam setiap langkah yang kalian ambil. Sebelum pergi, warga sekitar tersebut memberi pesan kepada mereka bertiga.
Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ketiga sahabat tersebut masih terus berkutat di dalam hutan untuk mencari keberadaan satu sahabatnya yang hilang itu. Hingga kemudian Farhan menyadari suatu hal. Itu ketika mereka bertiga dihadapkan dengan sebuah pemandangan pohon besar yang tumbang. Bentar deh, ini pohon besar yang waktu itu. Ya, gue masih ingat. Di dekat pohon tumbang ini adalah rumah si kakek, ucap Farhan. Wah, iya ya, gue juga masih ingat, timbal Dodi. Namun pada saat itu, tidak ada sama sekali rumah yang terbangun di dekat pohon tumbang itu. Hanya semak belukar tinggi yang terlihat oleh pandangan mereka. Jaka! Mereka terus berteriak memanggil nama Jaka, berharap Jaka masih hidup dan mendengar panggilan dari mereka tersebut. Hingga kemudian dari kejauhan terdengar suara orang batuk. Itu Jaka, gue yakin itu pasti dia, kata Agam dan kemudian berlari menuju sumber suara. Benar saja suara batuk tersebut bersumber dari Jaka yang tersangkut di atas sebuah ranting pohon. Entah bagaimana bisa dia memanjat pohon sampai setinggi itu. Jaka, teriak Agam. Anjing, akhirnya ketemu juga lo Jak, sambungnya. Naik Dot, bantuin Jaka buruan, kata Farhan. Iya ya bentar, gue bingung nih, ini naiknya lewat mana, balas Dodi. Udah, gue aja yang naik, kata Agam kemudian. Enggak Gam, gak apa-apa biar gue aja, lo masih lemes gitu, timbal Dodi. Dodi berusaha untuk menaiki pohon tersebut, hingga kemudian sampai di atas ranting tempat di mana Jaka tersangkut. Namun saat lengan Dodi hendak meraih Jaka, tiba-tiba ranting tersebut patah membuat mereka berdua terjatuh dari ketinggian kurang lebih 2 meter. Farhan tidak sempat menahan jatuhnya kedua sahabatnya tersebut. Itu berlangsung secara tiba-tiba dan terjadi begitu cepat. Jaka! Agam menghampiri Jaka yang terbaring lemah. Jaka meringkih. Lalu ia kemudian menunjuk ke suatu tempat. Keempat sahabat itu terus berjalan menyusuri semak belukar di dalam hutan tersebut, sesuai dengan petunjuk Jaka, hingga kemudian mereka pun tiba di sebuah tempat di mana motor mereka berada. Wih, motor gue, kata Dodi. Farhan menghela nafas lega. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat itu Farhan dan Agam yang mengambil alih kemudi, sebab keadaan Dodi dan Jaka sangat tidak memungkinkan untuk mengendarai sepeda motor. Setelah sepeda motor menyala, mereka pun memulai perjalanan. Farhan melihat melalui kaca spion motor Dodi. Ia benar-benar melihat dengan jelas ada sosok seorang kakek tua semalam. Kakek tua yang membuat mereka terjebak di desa Kuib tersebut. Sosok kakek tersebut kemudian tersenyum, melihat ke arah mereka. Saat itu Farhan hanya bisa mengucapkan istighfar berulang kali dan mulai mengencangkan laju kendaraan yang ia tunggangi. Itu adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan, penuh drama dan mengerikan yang mereka alami, dan itu merupakan pengalaman pertama kali dari keempat sahabat tersebut. Sampai mereka ke titik nol, di tempat di mana mereka memulai perjalanan. Di rumah Farhan, mereka melepaskan penat yang begitu berat dalam diri mereka. Perjalanan yang baru saja mereka lalui adalah sebuah perjalanan yang panjang yang sangat di luar dugaan mereka. Apalagi sekarang mereka tengah dibuat bingung dengan kondisi Jaka yang sedari tadi hanya diam, lemah, tidak berdaya. Tidurin aja di kamar gue, kata Farhan. Dibobonglah Jaka oleh Agam menuju ke dalam kamar Farhan. Kenapa ini Dek? Tanya ibunya Farhan yang tengah berada di rumah pada saat itu. Nanti aku ceritain mah, balas Farhan. Biar mama buatkan teh hangat dulu. Makasih tante, maaf ngerepotin, kata Dodi kemudian. Gak apa-apa, tunggu ya. Setelah teh hangat itu dibuatkan oleh ibunya Farhan, Agam mencoba untuk memberi minum Jaka. Namun pada saat itu Jaka memuntahkannya kembali. Bahkan muntah Jaka sangat tidak karuan dan membuat semua orang merasa heran. Di dalam muntah Jaka tersebut terdapat sebuah rambut yang kusut dan panjang. Wah, Dodi mulai cemas. Jak, sementara itu Agam masih dengan perasaan cengengnya. Ini sebenarnya ada apa? Apa yang kalian alami? Ibu Farhan mulai penasaran setelah menyaksikan pemandangan tersebut. Akhirnya Dodi mulai membeberkan semua yang mereka berempat alami kepada ibunya Farhan. Wanita berusia 40 tahunan tersebut terkejut setelah mendengar cerita yang Dodi kemukakan.
Ya Allah, coba dek, kamu panggil Kiai Hasim. Siapa tahu dia bisa bantu, sambungnya. Tanpa penuh basa-basi, Farhan langsung bergegas menuju ke kediaman Kiai Hasim, sesuai instruksi dari ibunya tersebut. Tidak lama kemudian Farhan pun kembali dengan Kiai Hasim. Subhanallah, ucap Kiai Hasim saat baru sampai di kediaman Farhan. Pak Kiai, tolong bantu teman saya pak, kata Agam. Kiai Hasim menggelengkan kepalanya. Saya bisa bantu, tapi kenapa pak? Apa yang dialami? Tanya Dodi kemudian. Inilah yang disebut sebagai Raga Sukmo. Raga dia memang berada di sini, tapi nyawanya sudah tidak ada, ujar Kiai Hasim. Tapi pak, waktu ketemu tadi, dia masih batuk dan menunjukkan kami jalan, timbal Farhan. Kiai Hasim mulai mendeteksi tubuh Jaka. Ia memegang dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Gimana pak? Tanya Agam. Kita berdoa saja semoga teman kalian ini masih diberi keselamatan oleh Allah, ucap Kiai Hasim. Agam mulai menitikkan air matanya lagi. Itu karena kedekatannya dengan Jaka, yang bahkan sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri. Sebaiknya kalian kabari keluarganya Jaka, kasihan. Mereka pasti menyemaskan Jaka, saran Ibu Farhan. Saat itu Agam menelepon ibunya Jaka itu mengabari kabar anaknya yang tengah dalam keadaan memprihatinkan tersebut, juga mengabari keberadaan mereka ini. Tante kesana sekarang, ucap ibunya Jaka dalam telepon, seraya menangis. 20 menit kemudian ibu dan ayahnya Jaka tiba di kediaman Farhan. Di sana Kiai Hasim mulai menceritakan tentang apa yang terjadi kepada anak mereka tersebut. Kita berdoa saja meminta perlindungan kepada Allah. Ya, sebab kehidupan dan kematian adalah atas izin daripadanya, kata Kiai Hasim kemudian. Singkat ceritanya, ibu dan ayahnya Jaka kemudian membawa anaknya itu pulang. Ia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya Jaka yang tidak meninggalkan Jaka dalam keadaan sulit yang mereka alami tersebut. Tidak tante, om, seharusnya kami yang meminta maaf. Ini salah kami karena niat liburan itu Jaka jadi seperti ini. Ini mungkin sudah jadi takdirnya, ya jadi tidak apa-apa. Nggak usah disesali, balas ibu Jaka dengan sisa air mata di pipinya tersebut. Kami pamit, assalamualaikum, ucap ayahnya Jaka. Waalaikumsalam. 3 hari setelah kejadian tersebut, Jaka ternyata dikatakan ataupun dinyatakan meninggal dunia di kediamannya pada pukul 3 dini hari. Dodi, Farhan, dan Agam terpukul mendengar kabar kepulangan Jaka. Mereka benar-benar sangat merasa bersalah, sebab mereka ada di posisi saat semua rentetan peristiwa itu terjadi. Coba aja dulu gue setuju berangkat pagi. Anjing lah kenapa jadi begini, batin Dodi. Pada pukul 5 pagi, setelah sholat subuh, mereka bertiga berkumpul di rumahnya si Jaka ini untuk ikut melayat. Ini adalah momen yang paling mereka benci, momen menyedihkan dari sebuah perpisahan untuk yang terakhir kalinya, ditambah hal yang sebelumnya mereka alami, merupakan hal yang terjadi oleh sebab dari mereka sendiri. Kami turut berduka cita ya tante. Semoga Jaka tenang di alam sana, ucap Farhan. Terima kasih Farhan, doain Jaka ya, jawab ibunya Jaka. Tangisan pun tumpah ketika melihat Jaka dikebumikan. Perasaan yang benar-benar membuat hati Dodi ini sakit sekali. Farhan dan juga Agam juga hancur melihat temannya dibalut oleh kain kafan dan ditutupi oleh tanah. Jaka, maafin gue Jak, kata Agam dengan sisa air mata di pipinya. Maafin gue Jak, maafin gue, kata Dodi. Jak, yang tenang di sana ya Jak, maafin gue selama ini, kata Farhan. 40 hari setelah kepulangan Jaka, Dodi, Farhan, dan Agam kembali bertemu. Setelah sekian lamanya, ada perasaan yang masih mengganjal dalam benak mereka dan pikiran mereka. Bahkan Dodi pun tidak pernah masuk kelas setelah kejadian tersebut. Coba dulu aja kita nggak kesana ya. Salah gue sih, ini gue nggak bisa nahan Jaka. Kalaupun kita jadi kesana, harusnya kita berangkat pagi, kata Agam. Alah udahlah Agam, yang berlalu ya sudah sekarang. Kita sama-sama doain yang terbaik buat Jaka, timbal Farhan.
Sementara itu, Dodi hanya terdiam, sebab ia adalah yang paling tua dari ketiga temannya yang lain. Ia merasa harusnya ia menjadi pembimbing dalam persahabatan mereka tersebut. Ia pun merasa bahwa kejadian ini terjadi atas kesalahannya yang tidak bisa menahan dan mengatur siasat pemberangkatan berlibur tersebut, sehingga kejadian yang tidak terduga tersebut pun kemudian mereka alami. Harusnya memang gue yang harus bertanggung jawab atas ini semua. Ini salah gue yang gak bisa jagain kalian, batin Dodi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang berikut ini. Semoga kita diberikan keselamatan dimanapun kita berada ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share video kali ini serta subscribe untuk kalian yang belum. Dan jangan lupa untuk kalian nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun mungkin narasi saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas support kalian selama ini. Tanpa kalian channel ini gak bakalan sampai sekarang ini. Sekian ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.